Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian di rumah? Pada kesempatan kali ini bersama saya Pak Edi Sutrisno akan mengajak anak-anakku semuanya siswa kelas 7 belajar bersama. Kali ini kita di materi kita yang pertama. Sementara masih dalam kondisi yang sulit di tengah era new normal ini, anak-anak tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan serta menjaga protokol kesehatan. Sudah siap semuanya? Untuk siswa dan siswi yang berbahagia, siswa kelas 7 tentunya, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak anak-anak untuk belajar materi teks deskripsi. Tentunya KD 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek atau sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar atau dibaca. Sudah siap semuanya? Tujuan belajar kita hari ini yang pertama adalah mendaftar ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan. 2. Komunikasi dengan penuh tanggung jawab. 3. Menuliskan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan yang terdiri atas kata umum, kata khusus, kalimat perincian, kata sifat, majas, teks deskripsi pada teks yang didengar dan dibaca dengan semangat kerjasama. 4. Menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca. 5. Memetakan isi teks deskripsi yaitu topik dan bagian-bagian pada teks yang didengar dan dibaca dengan kreatif. 6. Menjawab pertanyaan isi teks deskripsi yang dibaca dengan penuh tanggung jawab. Ada nilai karakter yang ditanamkan pada pembelajaran kita. Meskipun anak-anakku semuanya belajar di rumah, namun kegiatan belajar ini, tugasnya, modulnya nanti dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian semangat kerjasama harus dikedepankan karena nanti mungkin anak-anak juga mengalami kesulitan bisa saling bertanya kepada saudara, kakak, teman, dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah anak-anakku semuanya harus berpikir kreatif untuk mencapai tujuan belajar kita hari ini. Baik anak-anakku semuanya, di dalam layar kalian ada sebuah gambar. Tentunya ini ada gambar yang cukup menarik untuk kita lihat bersama. Ada gambar pantai, sebuah objek wisata yang sangat diminati oleh banyak orang. Di sini ada pohon, ada pasir, ada laut, atau yang disebut pantai itu sendiri, ada langit yang biru, ada suasana yang sepi. Nah, dari sini ini tadi Pak Edi sudah menyebutkan deskripsi dari sebuah objek yang berupa gambar. Ada pohon kelapa yang menjulang tinggi, ada rerumputan, ada pasir, ada buih-buih air laut ini. Kemudian ada air laut itu sendiri, ada langit yang membiru, suasana yang sunyi. Itu adalah deskripsi dari gambar ini. Sudah punya gambaran anak-anak? Kita lanjutkan. Baik, kita ada sebuah lagu yang bisa kita simak bersama, Rayuan Pulau Kelapa. Siapa yang belum bisa lagu Rayuan Pulau Kelapa? Saya rasa semua sudah bisa ya. Ini ada bait kedua dari teks ini yang bisa kita amati. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa nan amat subur. Ya, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Ini ada kalimat deskripsi di dalamnya. Subur, aman, subur. Ya. Kemudian di bait yang ketiga, melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja kelana memuja pulau nan indah permai tanah airku Indonesia. Kita kembali lagi ke gambar ini, ada nyiur. Nyiur itu adalah pohon kelapa yang melambai-lambai ini. Nyiur ya. Kita simak. Nah, silakan diamati kalimat berikut ini. Ini adalah kalimat deskripsi. Anak-anak sebelum saya lanjutkan bisa membuka buku teks siswa di bab 1 ya, tentang teks deskripsi. Ini ada. Ini sebagai pengantar pembelajaran kita. Kita lanjutkan. Pengertian teks deskripsi. Ya, teks deskripsi adalah suatu teks yang gagasan utamanya dikembangkan atau dilukiskan atau dikembangkan dengan sejelas-jelasnya. Dalam pengertian lain, teks deskripsi dapat diartikan sebagai suatu paragraf yang menjabarkan secara jelas peristiwa, objek, atau tempat yang di dalam bacaan tersebut menjadi topik pembaca. Teks deskripsi dilukiskan dengan cara yang sejelas-jelasnya dengan tujuan agar pembaca bisa merangsang langsung atau seolah-olah ada dalam teks tersebut.
sehingga apa yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca bisa dipahami dengan mudah. Jadi dengan membaca saja kita ikut merasakan, meskipun kembali lagi di awal gambar, misalnya kita sedang pergi ke pantai, di situ ada sebuah pantai yang memiliki pesona wisata yang berbeda dari pantai yang lain. Misalnya kita pergi ke Malang Selatan, ada pantai dengan karang yang menjulang tinggi. Oh, di sana berarti itu ada pantai Ngudel. Nah, di tengah-tengah pantai. Tanpa kita pergi ke sana, kita bisa merasakan betapa indahnya pantai Ngudel. Pantai Gua Cina yang di dalamnya ada sebuah kuil Cina, ada pagoda maksud saya, ada pagoda Cina, di mana kita tanpa harus pergi ke sana kita bisa merasakan apa namanya, seakan-akan ikut masuk atau pergi ke pantai tersebut. Ya, ini tanpa kita melihat gambar atau tanpa kita pergi ke pantai ini kita bisa merasakan betapa indahnya pantai tersebut. Itu adalah ciri dari pengertian dari paragraf deskripsi. Ada contoh lagi, Parang Tritis nan indah. Kita baca bersama-sama. Salah satu andalan kota wisata Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang yang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Ada ciri khusus dari paragraf deskripsi yang tertuang dalam paragraf pertama. Di sini ada tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan batu karang yang besar. Tanpa kita pergi ke pantai Parangtritis, kita bisa membayangkan betapa indahnya pantai itu. Ada karang besar, ada tebing yang sangat tinggi di sebelah kanan dan kiri, serta buih-buih putih bergradasi abu-abu. Pasirnya ada putih yang bercampur abu-abu dengan kombinasi hijau. Ini adalah contoh. Kita coba ke paragraf kedua. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Bisa bayangkan ketika kita berdiri di sana, ada deskripsi suasana di sana, apa itu? Melihat matahari terbenam. Lukisan alam yang memesona, semburan warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Ini adalah satu ciri dari paragraf deskripsi. Hembusan angin sore. Kita bisa merasakan betapa sejuknya ketika kita berada di pinggir pantai sore hari, tatkala sembari melihat matahari terbenam. Ini pengantar kita ya. Selanjutnya, kita harus belajar struktur teks deskripsi. Untuk membuat sebuah teks deskripsi yang baik, penulis harus memerhatikan strukturnya. Berikut adalah struktur yang bisa dijadikan contoh untuk menulis teks deskripsi. Ada 3. Anak-anak sembari membuka buku teks, di sana juga ada 3 juga. Nah, mohon maaf. Ada identifikasi, ada klasifikasi, ada deskripsi. Apa itu identifikasi? Identifikasi, pada bagian identifikasi penulis harus menentukan elemen yang dicantumkan dalam teks deskripsi tersebut sesuai dengan topiknya. Pada tahap ini penulis mulai menentukan identitas. Apa anak-anak? Ada identitas yang harus diperhatikan. Identitas dari seorang tokoh di dalam teks tersebut. Misalnya kita mendeskripsikan tokoh. Ketika kita mendeskripsikan benda, maka identitas benda tersebut. Kalau tadi kita berbicara tentang teks Parangtritis, maka identitasnya adalah letaknya. Letaknya berada di mana, lokasinya di mana itu ya. Selanjutnya kita ke struktur yang kedua, klasifikasi. Pada bagian ini penulis memulai menentukan penyusunan kalimat sebuah kelompok yang memiliki aturan sesuai kaidah serta standar yang ditetapkan. Teks yang telah dibuat secara sistematis bertujuan untuk membuat penulis lebih gampang menulis gagasannya. Jadi diklasifikasikan. Kita awali dulu pada bagian yang mana gitu ya. Dari bagian sekitar dulu atau bagian utamanya dulu yang mau kita jelaskan gitu ya. Selanjutnya bagian ketiga adalah deskripsi. Pada bagian ini penulis mulai membuat gambaran-gambaran atau bagian-bagian yang akan dibahas dalam teks tersebut dengan membuat sebuah pemaparan.
objek ya, jadi pemaparan objek sehingga pembaca itu mudah atau gampang memahami. Selanjutnya kita simak dulu contoh yang awal. Ini ya, ini merupakan contoh dari klasifikasi yang dirangkai dengan deskripsi. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi pantai, membuat pantai ini tidak pernah sepi. Ini sudah termasuk bagian dari pendeskripsian. Kita lanjut ke ciri paragraf. 1. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Sudah jelas ya, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. 2. Topik yang berupa objek atau benda digambarkan sejelas-jelasnya, yang melibatkan panca indera. Kalau ketika kita bilang itu langitnya membiru gitu tanpa kita melihat, kita bisa merasakan ya, sepi, sunyi, berarti tanpa kita mendengar kita bisa ya. Penciuman aroma air laut asin itu sudah bisa kita rasakan pula ya. Pasir putih yang lembut, nah tanpa kita memegang pasir kita bisa merasakan. Membuat pembaca atau pendengar merasa sendiri, itu tadi sudah saya jelaskan. Ditemukan kata-kata sifat. Nah, tadi ya kata-kata sifat seperti kita kembali ke teks saja supaya lebih konkret. Ada kata sifat ya, elok. Ini ya. Kata sifat lagi memesona. Ini sudah ya, memesona. Matahari memukau. Kemudian apalagi ini kita coba. Indah, sangat indah sekali, sangat indah, sangat elok, itu adalah kata sifat ya. Selanjutnya, banyak menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Otomatis ketika kita mendeskripsikan objek, maka nanti ada benda yang kita deskripsikan. Ketika kita mendeskripsikan seorang ibu, maka benda tersebut adalah ibu kita. Mengandung kata keterangan bertujuan untuk informasi tambahan. Contohnya di mana? Di kantin, di pasar, di laut, di pantai, dan sebagainya ya. Menggunakan beberapa bahasa kiasan, ini terkandung dalam majas atau gaya bahasa. Atau bahasanya metafor ya. Apa tadi? Sang surya mulai terbenam, seperti itu merupakan gaya bahasa ya. Bosiran tebing pantai yang mampu menjaga dari desiran ombak, itu masa tebing pantai bisa menjaga, itu adalah bahasa kiasan. Dalam penjelasannya memaparkan sifat objek atau ciri fisik tertentu seperti bentuk, ukuran, warna, kepribadian secara jelas dan terperinci. Kita lanjutkan untuk lebih jelasnya ini ya, tanpa kita namanya pergi ke sana kita bisa membayangkan, meskipun kita sering melihat di foto atau di gambar, tapi ketika ada deskripsi itu kita akan terbantu seolah-olah kita berada di dalamnya. Kalau ini adalah deskripsi pantai Parangtritis ketika ramai, ini ketika sore hari tadi seperti yang dijelaskan di teks ya. Ini adalah lokasinya. Ini contoh teks deskripsi ya. Untuk lebih jelasnya anak-anak nanti bisa lihat di buku teks siswa Parangtritis nan indah ayah panutanku, nanti bisa dibaca. Kalau saya membaca nanti terlalu panjang, anak bisa mengamati saja. Ini sesuai dengan modul yang Pak Edi berikan di dalam pembelajaran kita. Jadi nanti bisa dibaca lagi sambil, kalau dibaca di teks anak-anak kan lebih mudah memahami ketika melihat layar seperti ini. Hanya saya kasih gambaran sederhana saja ya. Kalau ada dua contoh teks deskripsi. Nah, ini terkait dengan tugas lanjutan kita di modul 1. Anak-anak diminta untuk mengerjakan ciri objek atau tujuan dari teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi terlebih dahulu ya. Objek atau hal yang dideskripsikan. Ketika kita membaca teks 1 Parangtritis nan indah, apa yang dideskripsikan? Yaitu ini contoh ya. Pak Edi memberikan contoh cara mengerjakan di modul 1. Parangtritis adalah pantai di Yogyakarta yang mempesona, dengan tebing di sebelah kanan dan kiri, dengan pasir yang putih dan seterusnya. Ini contoh cara mengerjakan di modul 1. Ya, selanjutnya latihan yang kedua diminta untuk mendeskripsikan tujuan. Sama, teks Parangtritis nan indah itu tujuannya adalah paragraf tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan kepada para pembaca tentang Parangtritis yang terletak, mohon maaf salah ketik, terletak di desa apa, wilayah mana, yang memiliki alam yang bagaimana, dan seterusnya. Ini adalah contoh mengerjakan latihan pada modul.
Saya rasa sudah jelas ya. Nanti ketika kurang jelas, anak-anak bisa mereview tayangan ini, mengulang, atau kalau belum jelas nanti bisa melihat buku teks. Karena yang saya jelaskan di sini, di slide ini semuanya berangkat dari buku teks siswa bahasa Indonesia. Saya rasa penjelasan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi tetap jaga kesehatan di rumah saja, jangan pergi keluar ketika tidak ada kebutuhan yang penting, dan tetap jaga protokol kesehatan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi tetap semangat dan jangan lupa like and subscribe channel Pak Edi, dan tetap berliterasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.